Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Agustus 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bertindak Sewenang-wenang. Firman Tuhan terambil dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang yang tahu diri dan mawas diri. Tatkala kami punya kekuasaan, kekayaan, jabatan, posisi, kami tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buat anak, remaja, orang tua, lansia. Bayangkan main game bareng, ada satu orang yang ubah aturan seenaknya. Giliranku 10 kali, kalian cuma 1 kali. Kalau aku kalah, ulangi. Bagaimana rasanya? Kesal, tidak adil, tidak mau main lagi dengan dia. Itu anak-anak. Itulah bertindak sewenang-wenang. Pakai kuasa, tenaga, atau posisi buat menang sendiri tanpa peduli orang lain. Pertanyaannya adalah, pernah ada teman atau orang lain yang mengatur-ngatur seenaknya? Orang dewasa pernah diperlakukan tidak adil oleh atasan atau orang yang ada di atas kita. Bagaimana kita belajar dalam Mika 6 ayat ke-8 dan Amsal 16 ayat 12. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amsal 16 ayat 12, melakukan kejahatan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Yehezkiel 34 ayat keempat, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati. Kamu memerintah mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Mari kita berikan penjelasan di dalam intergenerasi usia. Buat anak yang masih sekolah, sewenang-wenang pakai otot biar teman nurut, nyontek karena aku lebih pinter, bully karena aku lebih kuat. Buat remaja, sewenang-wenang itu apa? Pacarannya posesif, main handphone orang tua tanpa izin orang tua, melanggar aturan karena bebas dong, itu kata anak remaja. Buat orang tua dan para pemimpin, sewenang-wenang itu artinya apa? Marah membentak di rumah, di kantor main pecat seenaknya, di gereja pakai jabatan untuk kepentingan sendiri. Buat yang lansia, sewenang-wenang itu apa? Aku paling tua, jadi harus diturut. Mengatur cucu sampai mengekang. Artinya, sewenang-wenang itu pakai aku, diriku, egoku sebagai raja. Lupa ada raja di atas kita, yaitu Tuhan. Mari kita belajar 3 akar bertindak sewenang-wenang. Akar itu bunyinya akibatnya apa? 1, kuasa. Aku yang bayar, aku yang lebih senior, luka di hati orang, relasi rusak, tidak peduli pakai kekuasaan, takut kehilangan kontrol. Kalau tidak aku yang atur, nanti berantakan, capek sendiri. Orang ini jadi munafik. Yang ketiga, lupa bahwa ada Tuhan. Hidup ini punyaku, ingat, bisa jatuh di dalam dosa. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, mari kita belajar contohnya dalam Alkitab. Firaun bertindak sewenang-wenang ke bangsa Israel. 10 tulah Tuhan kirim. Daud bertindak sewenang-wenang kepada Uria, keluarganya hancur. Yesus punya segala kuasa. Tapi dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Lawan dari kesewenang-wenangan adalah melayani dengan kasih. Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Aplikasi yang kita perlu pelajari bagaimana? Sebelum memutuskan sesuatu, apalagi kita punya kuasa, mari kita bertanya, adilkah kalau dibalik aku yang diperlakukan seperti itu, apakah kita mau? Yang kedua, melibatkan Tuhan atau tidak? Sudah berdoa atau main hajar saja? Yang ketiga, membangun orang lain atau tidak? Apakah ini membuat orang lain bertumbuh atau membuat orang lain menjadi takut? Mari kita latihan buat keluarga. Buat aturan main di rumah. Tidak ada yang teriak, tidak ada yang main paksa. Kalau pemimpin atau ortu salah, minta maaf duluan. Itu contoh bertindak tidak sewenang-wenang.
Dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ketiga, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan seperti memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Maukah engkau berdoa dengan doa seperti demikian? Kesimpulan sebelum berdoa, Tuhan benci ketidakadilan, tapi Dia juga tidak mau kita jadi korban kepahitan. Solusinya, kembalikan tahta itu kepada Tuhan. Dia Raja yang adil dan penuh kasih, dan kita pakai pengaruh kita untuk melayani, bukan untuk menindas. Maukah engkau berdoa seperti ini? Bapa, ampuni kami kalau kami sering bertindak sewenang-wenang di rumah, di tempat kerja, di pelayanan. Ampuni kalau kami pakai kuasa untuk diri sendiri. Ajar kami seperti Yesus punya kuasa tapi lemah lembut. Tolong kami jadi pemimpin, orang tua, kakak yang adil dan mengasihi. Pulihkan hubungan yang rusak karena kami. Dalam nama Yesus. Amin. Itulah doa. Maukah engkau berkata bahwa inilah hidup sebagai sebuah kepercayaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan suatu hari nanti. Sahabat seperjalanan, bertindak sewenang-wenang adalah naluri keberdosaan manusia yang harus kita putuskan sampai ke akar-akarnya. Karena bertindak sewenang-wenang adalah tindakan yang jauh daripada nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai firman Allah, dan jauh daripada karakter Kristus yang siogianya Kristuslah yang harus kita lakukan. Sahabat seperjalanan, mungkin di antara kita banyak yang mengalami kepahitan. Buat orang yang sewenang-wenang, banyak peristiwa paman itu menggunakan kepercayaannya untuk menekan ponakan, bahkan dalam peristiwa tertentu. Paman yang tentunya laki-laki, lalu kemudian melakukan pelecehan seksual kepada keponakannya sendiri yang perempuan. Itu terjadi dalam beberapa kasus konseling yang saya layani. Itu tindakan sewenang-wenang. Para pejabat, para yang berkuasa, orang kaya, maka itu seringkali jabatan seluruh keberadaan itu akan menggoda kita untuk bertindak sewenang-wenang. Ingatlah, mereka yang tertindas, mereka yang yatim piatu, para janda, orang-orang miskin, orang-orang lemah, mereka punya pembelanya, yaitu Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka. Segala bentuk penindasan dan ketidaksewenang-wenangan akan memetik segala hasil dan buah yang ditabur. Kalau yang ditabur itu adalah kesewenang-wenangan, maka dia akan menghadapi penghakiman Allah. Maukah kita hidup di dalam segala kerendahan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni kalau aku sering bertindak sewenang-wenang dengan jabatan, dengan keadaan, dengan posisi, karena saya lebih tua, karena saya lebih senior, karena saya lebih hebat, karena saya lebih pintar, karena saya lebih berpengaruh. Ingatlah, engkau akan berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Berhati-hatilah agar kita tidak bertindak sewenang-wenang. Kalau kita jadi korban kesewenang-wenangan, kita mungkin bisa mengalami kepahitan. Ingatlah, engkau tidak sanggup membela, tapi Tuhanmu yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, akan bertindak membela dengan pembelaan yang sempurna. Engkau tidak sendiri, karena Tuhan membela. Tapi waktu engkau berbuat yang buruk dan sewenang-wenang, ingat, engkau tidak akan terhindar bahwa engkau akan menghadapi Tuhan yang akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan bertindak sewenang-wenang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.